Pada tahun 1960-an, hidup Xi Jinping hancur dalam semalam. Ayahnya, seorang pejabat tinggi, di penjara. Xi yang baru berusia 15 tahun dituduh sebagai musuh rakyat. Ia diseret dari kenyamanan kota Beijing dan dibuang ke desa terpencil Liangjiahe di provinsi Shanxi. Ia kehilangan segalanya, keluarga, pendidikan, dan martabat. Di Liangjiahe, Xi tidak tinggal di rumah, melainkan di Yodong, sebuah gua yang digali di Bukit Tanah Kuning. Tempat tidurnya adalah tumpukan jerami yang penuh dengan kutu loncat. Setiap malam ia harus bertarung dengan rasa gatal dan dingin yang menusuk tulang. Tidak ada listrik, tidak ada air bersih, hanya ada kerja paksa mencangkul tanah dari fajar hingga senja. Karena tidak tahan dengan kelaparan yang mencekik, Xi sempat melarikan diri kembali ke Beijing. Namun, ia justru ditangkap dan dijebloskan ke kamp kerja paksa untuk membersihkan selokan. Di sana ia menyadari satu hal. Ia tidak bisa lari dari takdir. Ia harus kembali ke gua tersebut dan menaklukkannya. Xi kembali ke desa Liangjiahe dengan mentalitas yang berbeda. Ia mulai bekerja lebih keras dari petani manapun. Ia mengangkut pupuk kandang dengan memikulnya di pundak hingga kulitnya terkelupas. Ia mulai memenangkan hati warga desa dengan membangun sumur dan tungku biogas pertama di desa itu. Ia bukan lagi anak kota yang manja. Ia telah menjadi bagian dari tanah itu sendiri. Xi ingin bergabung dengan partai untuk membawa perubahan, namun ia ditolak sebanyak 10 kali karena sejarah gelap ayahnya. Namun, ia tidak berhenti. Pada percobaan ke-11, ia akhirnya diterima. Inilah awal langkah kakinya keluar dari gua menuju tangga kekuasaan. Selama puluhan tahun, Xi merangkak naik dari posisi rendah di berbagai provinsi. Ia dikenal sebagai pemimpin yang sangat membenci korupsi, karena ia pernah merasakan bagaimana rakyat kecil menderita akibat pejabat yang rakus. Saat ia akhirnya menjadi pemimpin tertinggi pada 2012, ia meluncurkan kampanye Harimau dan Lalat, membersihkan ribuan pejabat korup yang menghambat kemajuan bangsanya. Di bawah kepemimpinannya, Tiongkok melakukan lompatan raksasa. Ia meluncurkan proyek Belt and Road Initiative, menghubungkan Asia hingga Eropa. Ia membawa ratusan juta rakyatnya keluar dari garis kemiskinan, sesuatu yang ia impikan saat ia masih duduk di atas jerami di dalam guanya dulu. Kini anak laki-laki yang dulu tidurnya digigit kutu di dalam gua itu berdiri di panggung dunia, sebagai salah satu pria paling berkuasa di bumi. Ia membuktikan bahwa tempat tinggalmu tidak menentukan tujuan akhirmu.